sebut sama sekda ketika itu Pak Apri sekdanya. Petani ini pahlawan. Ini pahlawan, oh disanjung lah. Tapi langkahnya ada, Pak? Oh. Cuma ya pahlawan ini ya tolonglah. Ya itulah, mudah-mudahan kalau pemerintah mau memperhatikan orang petani sini, tolonglah, bantulah bagaimana caranya saya ini bisa ya nyari solar itu gampang gitu. Tak dapat dipungkiri, bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi merupakan satu elemen penting bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Misalnya, bagi para petani di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ketersediaan BBM jenis biosolar adalah hal yang sangat didambakan untuk menjalankan aktivitas bertaninya dengan mesin agar lebih mudah. Seperti menyiram tanaman hingga membajak lahan yang akan mereka manfaatkan. Namun sayang, di balik kebutuhan itu tersimpan keluhan dan jeritan lantaran stok atau ketersediaan solar dari pemerintah tersebut justru sulit mereka dapatkan. Padahal telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang seharusnya menjamin ketersediaan solar bersubsidi itu bagi mereka. Seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak hingga Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Lantas apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa dengan sejumlah regulasi yang ada, para petani di Kabupaten Bintan masih saja mengaku sulit untuk mendapatkan solar bersubsidi itu? Seperti Dedek Saprudin, petani ubi di kawasan Desa Gunung Kijang ini merasa sulit mendapatkan solar bersubsidi ini setelah bertahun-tahun lamanya. Untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini, ia harus meminta-minta kepada teman atau kerabatnya yang memiliki stok biosolar. Jika tidak didapat, ia pun terpaksa tidak dapat melakukan aktivitas pertaniannya terlebih dahulu. Solar beroperasi di sini, untuk mesin-mesin beroperasi dapat solar susah nggak, Pak? Setelah ini kemarin ada sebelumnya dulu ya. Sebelumnya memang susah, saya pun belum merasakan enaknya itu belum. Lantaran saya si cantik belum daftar. Tak dapat solar itu berapa lama, Pak? Ya sebenarnya kalau kita mau beli susah. Cuma kan di sini ada kawan yang punya solar, Mas, Pak, pinjem dong 5 liter. Itulah keadaan petani kan gitu. Kita minta sama yang bisa. Yang ada Gitu ya? sesama orang kebun yang masih punya stok, itu kebetulan banyak siraman ya dipinjem gitu, pinjem. Bukan beli dia nggak mau cari lagi gantinya. Gitu. Pinjem, kita ganti lagi solar, kita nyari lagi. Gitu. Tapi kalau di sini biasanya tempat pembelian solar yang disediakan pemerintah itu di mana, Pak? Saya Sungai Lekop ya di Kijang Barek Motor, di KUD entah apa namanya. Dulu kita udah bolak-balik bawa kartu yang dikasih Dinas Pertanian melalui kelompok tani saya itu, yaitu di kosong terus kan gitu. Kosong terus. Saya bosan, saya kesel ya saya sobek.
Menurutnya, beberapa waktu belakangan ini memang ada sosialisasi dari pemerintah Kabupaten Bintan perihal penyediaan dan pembelian solar bersubsidi itu. Namun regulasi itu masih terlalu ribet dan memerlukan waktu untuk para petani. Ia berharap pemerintah bisa menyediakan pangkalan tersendiri untuk para petani agar stok yang mereka dapat agar lebih terjamin dan mudah dijangkau. Saya ini petani boro-boro, kelalang keliling ngurus yang gituan gitu. Kadang kita dicuekin. Kita orang kecil tuh dicuekin. Gitu. Ya mungkin nggak dicuekin sih, enggak, ditanganinya mungkin nanti lah gitu. Cuma kan coba kalau waktu itu buat Munara Mandiri kita bikin nyangkul, 1 bedeng 2 bedeng dapat kali gitu. Daripada maksud saya ini kayak kemarin saya katakan, coba kalau bisa itu dikasih pangkalan solar khusus petani, entah di Gapoktan segapoktan 1, entah sewilayah Bintan Timur berapa kayak gitu. Cuma alasannya nggak bisa, prosedurnya nggak bisa. Ya itu padahal hukum itu buatan manusia kan. Oke, artinya Dulu pernah ada di RAT itu disebut sama Sekda, ketika itu Pak Apri sekdanya, petani ini pahlawan, ini pahlawan, oh disanjung lah. tapi langkahnya ada Pak. Oh. Cuma ya pahlawan ini ya tolong lah, wong boro-boro ya dimudahkan dari solar apa, baru ngomong dikit aja MC itu udah durasi itu kan. Nah pahlawan kok digituin kan sopan betul kan. Oke, artinya dibilang pahlawan tapi nggak diberlakukan seperti Nah itu. Tidak hanya Dedek Saprudin, keluhan serupa juga datang dari petani lainnya. Beruntung, beberapa hari belakangan ini hujan deras mengguyur Kabupaten Bintan, sehingga mereka sedikit tertolong. Namun jika tidak ada hujan, mereka harus memutar otak agar mendapatkan solar untuk mesin siram mereka. Mbak, tapi kalau dari Mbak sendiri mau dapat ke itu solar sekarang susah nggak sih? Susah mas, betul susah. Iya, itulah. Biasa kan, tapi pemerintah ada siapkan tempat yang untuk beli sendiri itu, pernah dapat dari situ nggak? Pernah nggak beli? Nggak pernah saya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Atau dulu pernah nggak? Nggak pernah mas. Emang nggak pernah. Kenapa? Saya karena yang macam mana ya, orang saya pun nggak ada kelompok tani juga kan. Jadi mengajukan ke situ pun macam mana ya. Cara-caranya pun saya nggak tahu. Jadi ya itulah otomatis saya tuh cari gampangnya aja. Nah, belilah sama kawan itu kan, nitip sama kawan. nitip sama kawan. Oke. Dia Kalau- punya lori. Nah nanti dia nyedot lorinya sama saya 10.000. Kalau kebutuhan Mbak berapa banyak setiap harinya Mbak? Tinggal musimnya mas. Kalau musim panas itu 1 bulan paling 30 ya. Sebulan 30 liter. Liter. Oh, oke. Itu keperluannya untuk apa aja tuh? Ini nyiram ini. Untuk Ini nyiram. tiap hari mas. Oh, pakai mesin siram berarti. Tiap hari. Jadi tiap hari nyiram. Pokoknya sore pagi nyiram mas. Kalau musim panas, tapi kalau hujan ini enggak. Tapi Iya. pernah dapat bantuan solar dari pemerintah Mbak? Belum saya. Kayak alokasi, dikasih kartu atau apa Enggak, gitu? enggak ada. Jadi apa harapannya Mbak? Ya itulah, mudah-mudahan kalau pemerintah memang memperhatikan orang petani gini, tolonglah, bantulah macam mana caranya saya ini bisa ya nyari solar itu gampang gitu kan. Keperluan solar untuk apa aja sih Pak? Nah, ini untuk nyiram tanaman, kalau nanam sayur basah kayak kangkung, kayak cabai. Ini kan sebentar lagi mau nanam cabai. Sekarang dapatnya susah atau gampang solar? Solar tak ada mas, ini kadang-kadang dapat 5 liter dari kencing-kencing orang. Minta ya? Iya, Kita bantu sama orang. kadang dapat 1 botol. Udah. Oke, tapi pernah nggak dapat informasi tempat pembelian khusus untuk petani gitu dari pemerintah? Nggak ada dari kelompok tani kita ini. Cuman yang KTP harus KTP Kampung Banjar sini. Bisa beli di kawal sana. Terbatas dengan itu ya Pak ya? Dapat jatah lah 50 liter per bulan. Kalau kebutuhan Bapak berapa banyak sih Pak satu harinya? Kalau saya kalau nggak ada tanaman gini ya
nggak tentu, kadang-kadang ini paling 2 liter kalau cuman kacang tanah ini sama kacang tanah sana. Tapi itu nggak tiap hari bentuknya? Tiap hari, pagi sore. Kalau pagi sore kadang 5 liter mas. Kalau panas kayak kemarin pagi sore. Ya ini karena kendala banyak lah mas, pupuk mahal, apa mahal, jadi banyak semak semua itu, sana-sana itu pada semak, ini pada semak. Kalau apa namanya? Kalau solar sendiri sejauh ini udah pernah disampaikan ke pemerintah belum? Udah, ya itu suruh pindah domisili. Kadang-kadang kan repot juga, kita dari kelompok tani sini kan ada juga kelompok taninya. Tapi Bapak memang udah tergabung di kelompok tani berarti? Ya, iyalah, saya kemarin bendahara terus mengundurkan diri saya karena repot kan. Saya sekretaris kemarin. Lalu harapannya untuk pemerintah apa Pak? Ya mudah-mudahan lah kita petani kecil ini solarnya pun agak digampangkan lah, dikasih kartu lah, kita beli di pom mana aja bisa, tapi kan kayak lori-lori ya. 1 hari 5 liter aja lah, nggak apa-apa. Oke. Kita kalau nggak ada solar kadang-kadang nggak bisa tidur, cari kemana besok kan gitu. Oh ya, pening cari solarnya daripada pening nanamnya ya Pak? Iya, lagi pupuk mahal, apa mahal, aduh. Di sisi lain, keluhan itu telah sampai di telinga Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut selaku operator atau penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut. Bahkan termasuk juga keluhan serupa dari para nelayan di Kabupaten Bintan. SBM Rayon 1 Kepulauan Riau Pertamina Patraniaga Rian Primananda mengungkapkan secara stok seharusnya di Kabupaten Bintan tidak ada masalah. Ia menduga kesulitan itu muncul lantaran adanya peningkatan jumlah petani atau pembelian yang tidak terprediksi sebelumnya. Secara regulasi, petani itu memang harus mengantongi surat rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Pertanian Bintan untuk membeli biosolar. Namun pembelian itu pun bisa saja fleksibel dan tidak harus terpusat pada satu stasiun pengisian saja, mengingat stok dari satu stasiun itu juga terbatas. Jadi untuk pembelian itu sendiri tidak dibatasi, misal masyarakat di kecamatan A harus beli di SPBU kecamatan A saja. Boleh mereka membeli ataupun menitip, tadi ya bahasanya menitip ya, untuk jadikannya untuk beli BBM subsidi di SPBU lain, selama masih ada kuotanya dipersilakan. Tapi bukannya rekomendasi itu ditunjuk hanya untuk SPBU itu aja, nggak boleh ke SPBU yang lain? Di surat rekomendasinya tertera seperti itu, tapi nanti harus diubah dulu nih surat rekomendasinya. Oh gitu. Berarti butuh proses lagi kan? Iya, silakan nanti koordinasi dengan pemerintah setempat, nelayan ke DKP-nya. Kalau misalnya petani ke Dinas Pertanian ya, ataupun yang berwenang di situ ditunjuk dari bupatinya. Miss-nya itu kalau misalnya memang ada peningkatan ataupun demand yang lebih tinggi, nanti kami akan koordinasi dengan bagian ekonomi Kabupaten Bintan, dan kalaupun memang ada, kita nanti minta surat rekomendasinya dari Bupati akan mengajukan rekomendasi untuk penambahan kuota. Nanti itu akan kami sampaikan. Misalnya mungkin di perhitungan rekomendasi tadi yang melebihi totalnya, kalau dihitung melebihi dari kuota yang ada di wilayah tersebut. Di samping itu, dari peninjauan beberapa waktu lalu, Pertamina Patraniaga beserta BPH Migas juga menemukan adanya indikasi permainan dari oknum tertentu hingga menjadi pelangsir. Alhasil, turut berdampak pada ketersediaan stok dan pendistribusian solar bersubsidi di Bintan. Namun, Pertamina menjatuhkan sanksi pada sarana pengisian bahan bakar tersebut. Kendati demikian, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bintan perihal ketersediaan solar bagi para petani tersebut, serta memastikan solusi ke depannya. Pertamina ini kan udah melakukan investigasi juga kan, BPH Migasnya juga investigasi juga. Kira-kira ada temuan pelangsir nggak? Pelangsir? Nah.
Kalau yang kami dapatkan saat ini memang ada beberapa Yang dicurigai. kendaraan-kendaraan yang dicurigai. Kendaraan-kendaraan yang kami curigai ini sudah dilakukan blokir nopol ya. Oke. QR code-nya sudah kami blokir. Adapun yang terindikasi tidak sesuai ini adalah dia menggunakan nopol yang mati pajaknya. Seperti itu. Dan juga ada pengisian yang ke tangki modifikasi. Kalau tangki modifikasi kan indikasinya adalah pelangsir. Ini juga telah kami lakukan blokir nopolnya. Lalu untuk operator yang nanti setelah diinvestigasi oleh siapa yang oknum tersebut, akan dilakukan sanksi pemecatan kepada operator jika terbukti bersalah ataupun bekerja sama dengan pelangsir. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan juga telah mendengar keluhan tersebut. Ia mengakui pihaknya mendengar sejumlah kendala dari para petani untuk mengikuti regulasi yang ada. Hal itu pun akan segera mereka atasi. Di sebalik itu, pihaknya justru mencium adanya indikasi oknum-oknum tertentu yang bermain pada penyaluran BBM bersubsidi tersebut. Solar subsidi, ya kemarin kita sudah cek ya ke dinas terkait bahwa kan ada dikeluhkan itu katanya harus punya lahan, ya tapi kita lebih permudah untuk bisa cukup surat keterangan bahwa yang bersangkutan mungkin penggarap di situ. Nah kemudian kita akan menindak tegas karena terindikasi mungkin ada permainan-permainan di tempat-tempat penyalurnya. Menindak tegas maksudnya siapa yang ditindak tegas, Pak? Jadi tindak tegas Semua yang terlibat ditindak tegas. Kan ada yang berwenangnya. Kan yang jelas satgas-satgas sudah kita kerahkan semua, koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berwenang juga. Kemarin pas pada saat Dekrafes juga hadir kepala dari BPH Migas. Nanti kita lihat ini tindak lanjutnya. Kalau saya nggak salah itu udah ada yang ditutup sementara tuh di mana SPBU-nya tuh di Pulau Bintan ini. Pulau Bintan, Pak. Ya. Kalau dari solusi kita dari pemerintah untuk mengatasi itu apa? Mengatasi Biar petani kita untuk mendapat BBM subsidi ini, Pak? Sekarang begini kan kalau misalnya untuk BBM subsidi itu kan sudah ada ya kuota-kuotanya, tinggal kita pastikan bagaimana penyalur itu menyalurkan sesuai dengan kuotanya. Secara rinci, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pertaniannya memastikan diri membuka pintu lebar-lebar bagi para petani yang hendak meminta rekomendasi untuk pembelian solar. Padil, analisis pasar hasil pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bintan menuturkan pihaknya juga siap memberikan pendampingan bagi para petani bila memiliki kendala dalam proses pengajuan. Terlebih, banyaknya rekomendasi itu akan menjadi tolak ukur pengajuan stok solar bersubsidi pada tahun berikutnya. Dengan demikian, tidak akan ada permasalahan stok tidak mencukupi. Syarat pengajuan rekomendasi itu apa aja, Pak? Syaratnya yang sama identitas itu KTP boleh, misalnya kalau petani itu ada kartu tani ya bisa pakai, tapi umumnya karena dia menginputkan NIK-nya di situ nanti kita pakai KTP. Kemudian ada surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa. Nah, surat keterangan usaha ini membunyikan bahwa si A benar memiliki usaha pertanian ya seluas sekian meter persegi, sekian hektar itu di lokasi mana, kemudian menyebutkan juga masa berlaku kartu itu. Karena begini, di kelurahan juga mereka mau mengupdate, kalau dibikin selamanya nanti dia nggak tahu-taunya tahun depan mereka udah nggak bertani lagi, pindah ke usaha lainnya. Jadi itu terus diupdate. Nah, kemudian surat lahan, kita mau tahu posisi lahannya di mana.
Kalau dia tidak punya surat al-hasa atau sertifikat lahannya pinjam, itu mereka bisa pakai surat keterangan pinjam pakai sama yang pemilik tanah. Rata-rata petani kita kan lahannya pinjam tuh. Nah, kita permudah pakai surat pinjam pakai. Ya, kalau nggak ada surat pinjam pakai, orangnya nggak di sini Pak, ini lahan tidur. Adanya di Jakarta, adanya di Bandung, ada di luar Pulau Bintan. Kita minta surat keterangan aja dari kelurahan atau desa setempat bahwa benar si A menggarap lahan tidur di RT sekian, di RW sekian, nah, di kampung ini misalnya. Cukup itu, bahwa menyatakan benar bahwa ini lahannya lahan yang digarap dia. Karena kita gini, proteksi juga, jangan sampai dah kami kasih rekom, ternyata di posisinya nggak di situ, dia pindah kebunnya, titik lokasinya pindah. Nah, itu yang kita betul-betul jaga, karena ini barang solarnya solar subsidi, disparitas harganya tinggi, maka peluang-peluang yang untuk orang menyalahgunakan tinggi. Kami juga dari pertanian juga betul-betul untuk memproteksi itu supaya petani betul-betul yang real menerima itu, bukan orang yang di luar sektor pertanian.